Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada malam ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam pengajian rutinitas kita secara virtual. Mudah-mudahan kita semua insya Allah senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua tetap istiqomah untuk melaksanakan amaliyah sehingga di dunia ini bagikan kita semakin banyak menanam. Jadi semakin banyak kita menanam amal kebaikan, maka insya Allah di yaumil akhir nanti kita akan memanen tanaman yang kita sudah tanam selama kita hidup di dunia ini. Dan di antara tanaman-tanaman yang dimaksudkan adalah talabul ilmi, yaitu belajar agama atau majelis ilmu, melaksanakan majelis di mana majelis itu kita belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan kita semua mudah-mudahan melalui majelis ilmu ini iman kita semakin meningkat. Dengan meningkatnya iman kita, insya Allah amal-amal yang lain akan semakin mudah kita lakukan. Sebaliknya, kalau iman kita menurun, maka amalan itu terasa berat untuk kita lakukan. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insya Allah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada malam ini seperti yang telah saya share dalam undangan, bahwa tema yang akan kita kaji malam ini yaitu nikmat membawa sengsara. Tentu tema ini mungkin kita pernah mendengar satu judul film. Ya, jadi tema ini kebalikan dari judul film itu. Ya, sengsara membawa nikmat. Saya kira ini ya film tahun 80-an yang sangat populer. Ya, di mana salah satu ikon pemeran film tersebut Datuk Maringgi. Ya.
Itu judulnya Midun. Sengsara Membawa Nikmat. Ya, namun kajian kita malam ini itu kita balik. Yes. Nikmat membawa sengsara. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah ada bayangan, sudah ada gambaran apa yang dimaksud dengan judul ini. Nikmat membawa sengsara ini. Yang jelas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, la in syakartum, jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la azidannakum, maka konsekuensinya adalah Allah akan menambah lagi nikmat-nikmat itu. Wala in kafartum, akan tetapi sebaliknya, jika kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa konsekuensinya ketika kita kufur terhadap nikmat Allah? Kufur itu artinya mengingkari atau tidak mau. Itu namanya kufur. Menghalangi. Itu semuanya makna dari kufur. Jika kalian kufur, kata Allah, maka konsekuensinya inna azabi lasyadid, maka sungguh azabku sangat pedih. Ini artinya apa? Bahwa orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan berita gembira kepada mereka bahwa dengan syukurnya terhadap nikmat itu Allah akan tambah lagi kebahagiaannya. Allah akan tambah kenikmatannya, Allah akan tambah rezekinya. Ya. Sebaliknya, jika kufur, jika tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada mereka, maka Allah mengancamnya dengan azab yang sangat pedih. Ya. Azab di sini tidak selamanya diartikan misalnya api yang sangat menyala. Itu memang di akhirat. Itu di akhirat, jelas. Tapi di dunia, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan seperti itu. Oleh karena itu, maka tema yang kita angkat malam ini, nikmat membawa sengsara, yaitu nikmat-nikmat yang kita tidak syukuri. Nikmat-nikmat yang kita kufuri, itulah yang membawa kesengsaraan kepada kita. Baik sengsara di dunia kita sudah dapat akibatnya. Sekalipun itu bukan sifatnya siksaan, bukan sifatnya azab. Ya, paling tinggi sifatnya peringatan. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa selama ini respon terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita kurang tepat. Kita kurang meresponnya. Kita kurang baik dalam merespon nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan mengancam kita dengan suatu kesengsaraan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, supaya kita tidak mendapatkan kesengsaraan atas nikmat disebabkan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka satu-satunya jalan yang harus kita tempuh adalah
kita harus bersyukur terhadap nikmat itu. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana caranya kita bersyukur. Nah, inilah yang kita akan banyak berbicara mengenai hal ini. Untuk menghindari dari ancaman Allah atas kesengsaraan ya yang akan menimpa kita ya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ternyata ada juga orang yang merasa dirinya sudah bersyukur tapi sesungguhnya Allah tidak menerima syukurnya. Sekalipun misalnya mulutnya sudah berbusa-busa mengatakan saya bersyukur, saya bersyukur, saya bersyukur. Tapi dalam pandangan Allah, ya, orang tersebut belum masuk kategori bersyukur. Nah, model seperti ini juga akan mendapatkan kesengsaraan atas nikmat yang ia peroleh tersebut. Nah, sekarang apa sesungguhnya yang harus kita lakukan sehingga kita ini betul-betul diterima rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan jauh dari ancaman Allah Subhanahu wa taala yaitu mendapatkan kesengsaraan baik di dunia lebih-lebih di yaumil akhir nanti. Dikatakan oleh para ulama agar syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka ada beberapa syarat. Nah, syarat-syarat inilah diharapkan bagi kita yang hadir dalam majelis ilmu ini, inilah sesungguhnya buah dari amal ibadah kita malam ini. Inilah oleh-oleh yang kita akan bawa. Inilah oleh-oleh yang akan kita petik nanti. Nah, apa syarat daripada syukur itu? Yang pertama, orang dikatakan bersyukur itu apabila dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa seluruh nikmat yang telah ia terima, seluruh nikmat yang telah ia pakai, seluruh nikmat yang telah ia rasakan, itu semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah. Itu dulu yang pertama. Dan inilah pondasi daripada syukur itu. Inilah pondasinya syukur. Jadi kita harus yakin bahwa seluruh nikmat yang ada sama kita saat ini, bahkan sejak kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya itu adalah hak mutlaknya Allah. Hak milik mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti bahwa pada hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa. Bagi kita sebagai makhluk Allah tidak ada hak milik mutlak kita, tidak ada. Yang ada sama kita statusnya adalah hak pakai saja. Jadi ternyata apa yang kita miliki sekarang ini hanya sekedar hak pakai. Makanya ketika Allah sudah berikan kepada kita sangat banyak nikmat, maka mari kita fungsikan nikmat itu dengan kita pakai nikmat itu. Karena hanya sebatas itulah yang Allah berikan wewenang kepada kita, kita pakai saja. Jadi kalau misalnya kita diberikan nikmat yang banyak, misalnya banyak harta kita, tapi kita tidak pernah pakai,
berarti kita rugi. Ya. Jadi sekali lagi bahwa orang dikatakan bersyukur itu apabila dia yakin bahwa seluruh yang ada pada dirinya, seluruh nikmat-nikmat yang ada pada dirinya itu sesungguhnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa. Sedikit pun kita tidak punya apa. Jangankan yang sifatnya yang tidak melekat dalam diri kita, misalnya rumah kita, kendaraan, harta, ya, yang melekat saja dalam diri kita, yang kita bawa ini sehari 24 jam, ya, misalnya mata kita, telinga kita, hidung, mulut, tangan, ini kita punya badan, kaki, ini semuanya hak pinjaman saja. Kita hanya dipinjamkan oleh Allah. Kita hanya disuruh pakai oleh Allah. Nah, kalau ini sudah mantap keyakinan kita, keyakinan seperti ini sudah mantap dalam hati kita, maka ketika Allah Subhanahu wa taala suatu saat ingin mengambil kembali nikmat yang Allah sudah berikan itu, maka kita tidak terlalu bersedih, kita tidak terlalu putus asa, kita tidak merasa kehilangan. Kenapa? Karena kita tidak merasa memiliki. Kita hanya merasa dipinjamkan. Jadi ketika yang punya itu datang mengambilnya, ya kita tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa putus asa. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita merasa, meyakini bahwa apa yang ada pada diri kita ini adalah pusat punya saya yang punya. Maka ketika Allah mengambilnya, maka tentu ada rasa sakit yang sangat besar, yang sangat dalam, ya, di hati kita. Dan inilah yang menyiksa kita. Kenapa? Karena kita merasa memiliki. Itulah tujuannya. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita miliki sebagai nikmat Allah adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Ketika kita kehilangan dari nikmat itu, sebagian dari diri kita nikmat itu, maka kita tidak terlalu sakit. Sebagai contoh, misalnya kita kehilangan handphone. Ketika kita kehilangan handphone, maka kembalikan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan, ini kan bukan saya punya. Ini hanya Allah pinjamkan handphone ini. Ketika Allah mau ambil dengan hilangnya dia, ataukah dicuri sama orang, ya, maka kita tidak, ya, itu sudah ketentuan Allah. Allah sudah mau ambil lagi, sudah selesai. Kenapa? Karena kita yakin bukan kita punya. Itulah manfaatnya. Ya, di samping ini adalah bagian dari bentuk utama dari syukur itu. Ya, juga ada manfaat yang lain seperti yang saya sampaikan tadi. Dan juga manfaatnya ketika kita yakin bahwa apapun yang kita miliki ini bukan milik kita, ya, maka sifat sombong itu akan hilang, akan jauh dari kita. Kenapa? Karena orang sombong itu karena merasa memiliki. Dia merasa punya harta, akhirnya dia sombong dengan hartanya. Dia merasa punya jabatan, makanya dia sombong dengan jabatannya. Dia punya wajah yang cantik, tampan, karena dia merasa ya hasil usaha sendiri, maka dia sombong dengan kecantikan dan ketampanannya. Tapi kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rasa sombong itu tidak ada dalam diri kita, insya Allah. Ini yang pertama. Ya, orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang meyakini dalam hatinya bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Orang dikatakan bersyukur itu adalah orang-orang yang menjadikan nikmat yang ada pada dirinya sebagai sarana untuk dekat dengan Allah. Misalnya, Allah kasih dia harta yang banyak. Allah kasih ya, Allah kasih dia harta yang banyak. Ketika harta yang dia miliki itu dia jadikan sebagai sarana jalan untuk dekat dengan Allah, maka itulah syukur. Berarti dia bersyukur atas nikmat berupa harta yang Allah berikan kepadanya. Jangan sebaliknya. Sebaliknya ada orang yang justru dengan hartanya itu tambah jauh dari Allah. Nah, itu sudah pasti dia tidak, itu namanya kufur. Dan itulah yang diancam oleh Allah. Dia akan sengsara. Hartanya itu membawa dia kepada kesengsaraan. Kalaupun misalnya di dunia dia tidak dapat kesengsaraan itu, pasti di akhirat. Sebagai yaumul jazaa, hari pembalasan. Ya. Oleh karena itu, ya, misalnya nikmat berupa harta yang Allah berikan kepada kita ini, kita jadikan sarana untuk dekat dengan Allah, makanya ada syariat zakat, ada syariat infak, ada syariat sedekah, ada syariat untuk berwakaf. Semuanya itu adalah alat untuk bisa kita bersyukur kepada Allah. Semuanya itu sarana. Ya. Kita diperintahkan Allah berzakat, itu adalah sarana syukur. Allah anjurkan kita untuk berinfak, bersedekah, bahkan sampai berwakaf. Semuanya itu adalah sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harta. Demikian pula misalnya kita diberikan jabatan. Misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir di majelis ini punya posisi, punya jabatan. Maka hendaknya jabatan yang dimiliki sekarang ini, yang diduduki sekarang ini, ya, jadikanlah sarana pendekatan diri kepada Allah. Ya, bagaimana caranya? Ya bapak ibu sendiri yang tahu dengan jabatan saya ini bagaimana saya caranya berbuat baik, membuat peluang-peluang untuk orang bisa berbuat baik. Misalnya, contoh dengan jabatan yang dimiliki, misalnya di kantornya, kebetulan di kantornya itu tidak ada musola misalnya, tidak ada musola, tidak ada tempat sholat khusus yang muslim. Maka dia berusaha berpikir untuk membuat itu sekalipun hanya ruangan, satu ruangan kecil, yang penting ada umat Islam bisa beribadah atau bahkan bisa berjamaah. Ini kan dengan jabatannya karena dia didengar, ya, maka bisa terwujud itu. Ini juga namanya bersyukur atas jabatan yang Allah berikan kepadanya. Atau tidak perlu lebih jauh, tidak perlu jauh-jauh, ya, dalam tubuh kita ini. Misalnya kita mensyukuri nikmat telinga yang Allah berikan. Ya, bagaimana cara mensyukurinya? Ya, kita banyak mendengar kebaikan-kebaikan. Ya, misalnya majelis ilmu. Kita senang dengan majelis ilmu. Itu bagian dari syukur. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang tidak senang dengan majelis ilmu, oh itu namanya tidak mensyukuri nikmat pendengaran yang Allah berikan. Maka tunggu asbab nikmat pendengaran ini tidak disyukuri, tunggu azabnya, tunggu akan kesengsaraan yang Allah berikan. Ya. Jadi yang kedua, sekali lagi yang kedua, dengan nikmat yang Allah berikan ini, kita jadikan semua sarana untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga, orang dikatakan bersyukur itu ketika dia bersyukur dalam segala hal. Dia bersyukur dalam segala hal. Ya, di mana saja ia berada dan kapanpun dan dalam kondisi apapun itu. Jadi bersyukur dalam segala hal. Jadi bukan hanya sekedar waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu dia bersyukur. Tapi sesungguhnya syukur itu dalam segala hal. Dalam apa? Baik dari segi tempat, waktu, bahkan dalam kondisi apapun. Ini baru dikatakan bersyukur. Misalnya dalam kondisi apapun. Misalnya dalam kondisi sehat, kita bersyukur. Dalam kondisi sakit pun sesungguhnya Allah juga perintahkan kita bersyukur. Ya kan tadi kaidahnya dalam segala hal. Bukan hanya dalam kondisi senang, sehat, tapi dalam kondisi susah pun, dalam kondisi sakit pun, sesungguhnya di situ kita diperintahkan bersyukur. Di samping memang kita diperintahkan bersabar. Di situ memang ada dua. Jadi ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan, di situ kita diperintahkan bersabar. Tapi ingat, bukan sekedar sabar saja di situ. Tapi di situ juga ada ruang yang Allah berikan kepada kita untuk bersyukur. Nah, kapan kita tidak penuhi ruangan itu, ruangan untuk bersyukur itu, maka kita belum dikatakan bersyukur kepada Allah yang sesungguhnya. Ya. Jadi saya katakan tadi, sekalipun dalam kondisi sakit, tetap kita harus ada rasa syukur kita kepada Allah. Mungkin ada yang tanya, Pak Ustaz, kok sakit kita bersyukur? Maka sederhana saya jawabannya. Kenapa kita diperintah bersyukur padahal kita ini sakit? Di mana letak syukur kita di situ? Nah, letak syukur kita pertama, dengan sakit ini kalau kita ikhlas menerimanya, Allah jamin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sakitnya kita itu tandanya kita dibersihkan oleh Allah. Tanpa bertobat sekalipun, tanpa mengucapkan astagfirullah. Yang penting kita sabar, ikhlas menerima sakit itu. Maka otomatis Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan cuci dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita ini. Subhanallah, itu yang perlu kita syukuri. Kita bertobat saja, belum tentu Allah terima tobat kita. Kita ucapkan astagfirullah, belum tentu Allah terima. Kita punya permintaan maaf, permohonan tobat, belum tentu. Tapi ketika kita sakit, lalu kita terima, dan kita ikhlas menerimanya, maka itu sudah ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa sakitnya itu dapat mensucikan, dapat membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Subhanallah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kenapa kita bersyukur padahal ini kita sakit? Coba Bapak Ibu sekalian. Ketika saya tanya, mana lebih banyak dalam kehidupan kita ini, misalnya sekarang kita sudah berumur, misalnya saya sekarang sudah 44 tahun. Dalam umur saya 44 tahun ini, ketika misalnya saya ditanya, mana banyak sehat daripada sakit dari 44 tahun itu? Maka pasti saya jawab, dari 44 tahun ini tentu lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Dan ini saya yakin Bapak Ibu yang ada di majelis ini pasti juga seperti itu. Dari sekian puluh tahun Allah berikan umur, hanya sekian persen saja
sakit yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang kita syukuri. Dan inilah jawaban Nabi Ayub ketika diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat parah. Tidak ada lagi separah, tidak ada lagi penyakit yang sangat parah, ya, duanya setelah Nabi Daud. Tidak ada lagi penyakit yang lebih parah setelah Nabi Ayub. Tidak ada lagi. Itulah penyakit yang paling parah yang ditimpa manusia dalam dunia ini, di dunia ini. Tetapi ketika istrinya meminta kepada beliau untuk berdoa agar diberikan kesembuhan. Tapi apa kata beliau? Beliau katakan, saya malu kepada Allah. Ini baru berapa tahun saja. Sementara umur yang Allah berikan kita ini sudah lebih banyak. Jadi itulah bentuk syukur kita. Karena Allah masih lebih banyak memberikan sehat daripada sakit selama kita hidup. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya kita bersyukur? Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wa liwalidaik." Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Nah, di sini adalah ini dalil. Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat berangkai namanya. Ayat berangkai. Artinya 3 ayat ini masing-masing disebutkan 2 dan ini berangkai. Apabila salah satunya tidak dilaksanakan, maka tidak jadi yang satu. Artinya kedua-duanya ini harus jalan sama-sama. Pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini dua-dua ini harus jalan. Tidak boleh hanya taat sama Allah, tidak taat sama Nabi. Atau dia taat sama Nabi, tapi tidak sama Allah, tidak boleh. Dua-duanya harus jalan. Kapan satu jalan, maka yang lainnya tidak diterima. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Ini juga. Ada orang salat tapi tidak zakat, tidak diterima dua-duanya. Atau dia zakat tapi tidak salat, tidak terima juga dua-duanya. Kedua-duanya harus ditunaikan. Kemudian ketiga, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ada orang syukurnya kepada Allah luar biasa. Ibadahnya tidak pernah ditinggal. Pokoknya ibadahnya luar biasa. Tapi sama orang tuanya tidak bersyukur. Atau dia durhaka, dia melawan, dia sakiti orang tuanya. Maka semua ibadahnya itu kepada Allah tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Atau sebaliknya. Ada anak kepada orang tuanya luar biasa baktinya, tidak pernah sakiti, bahkan ketika orang tuanya sakit dia gendong, dia ceboki dan sebagainya, tapi tidak sholat. Ini juga tidak ada nilainya, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Baktinya sama orang tua tidak dinilai oleh Allah. Kenapa? Karena tidak bersyukur kepada Allah dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah empat ini semuanya harus jalan. Ya, namanya syarat, berapapun syaratnya tidak boleh ada yang tertinggal satu. Jadi semuanya harus jalan. Pertama, yakin semua adalah milik Allah. Yang kedua, kita jadikan nikmat itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3, kita bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Ya, tidak terikat oleh waktu, pokoknya kapanpun dan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Dan yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua. Saya kira inilah kajian kita malam ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya mengenai bagaimana menyikapi syukur, menyikapi nikmat sehingga tidak menjadikan kita sengsara, yaitu caranya bersyukur kepada Allah. Tapi kapan tidak bersyukur atau merasa dirinya syukur,
tapi tidak memenuhi syarat-syarat syukur, maka itulah nikmat yang bisa membawa dia menuju kepada kesengsaraan, baik di dunia, lebih-lebih di yaumil akhir nanti. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.